3, 2, 1, anjay. Anjay. Podcast. Guys. Ini hari ini tanggal 18 bulan Mei. Iya, tapi kan uploadnya nggak tanggal segini ya. Apa biarin ya. Ini Kan kita ngerekamin tanggal 18 bulan Mei. Gak tahu ntar diupload kapan. nggak tahu dia kapan. Iya, kalau diupload aja. Jam 10 kurang 15. Apa nih? Kita lagi di warkop. Lu nggak rokok? Nggak. Ya Pot udah. aja. Nih. Ini adalah podcast tentang Relation. hubungan. Ya. Relationship. Namanya juga IRL. Iya. Apa panggilannya sih? Iya. Bentar, lupa aku. Intinya relation lah aja. Oh ya, intinya relation lah. Ya, perkenalkan guys. Baru perkenalkan diri sekarang. Perkenalkan guys. Ya dulu apa gue dulu? Masnya ya. Ya nama asli aja. Aku Ray Aku Vero atau Sarah, apa enaknya? Vero apa Sarah? Vero. Kan aku manggil kamu Vero Mas. Oh iya. Enggak, lu manggil gue Seng, Farah. sih. Masa manggil Lana parah lu? Ya, tapi kan kalau mau ya itulah. Kita ini bikin podcast namanya IRL. Namanya IRL. Kepanjangannya intinya relation lah. Iya, Anjir. awalnya gue mikirnya itu ini ribut dulu. Apa tadi? Nggak tahu apa. Ini ribut lagi. Oh, ini ribut lagi. masa podcast ribut-ribut? Masa ribut-ribut? Gak usah. Tapi mungkin bisa nanti ya bahasnya tentang kita ribut. Ya itu bisa. Yang penting jadi podcastnya bakal membahas Bahas tentang relationship. hubungan. Ya, Ya. tapi mungkin kita nanti ngambil contohnya dari hubungannya kita. Tapi Hubungan ya, temennya kita ya juga. atau dari teman-teman juga. Iya, betul. Apa? Kalau berbeda dengan kalian ya sudah. Ya sudah, Kan tidak masalah. Tidak semua pasangan sama. menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sama. Betul, Anjay. anjay. Jadi Gila. di episode pertama kita mau bahas apa nih saya? Mungkin ini ya, apa namanya, bad habit kali ya. Bad habit Oh. biasanya di relationship itu kayak gimana? Terus gimana caranya kita menyelesaikan bad habit itu? Oke. Bad habit. Bad habit biasanya orang tuh kalau di relationship itu kan komunikasinya jelek banget ya nggak sih? Kita berapa tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Kita berantem gede sekali doang. Iya, Gitu. cuma sekali sih. Iya, itu literally gede. 2 kali tapi halnya sama, tapi Oke, iya. dengan masalah yang berbeda, Iya. tapi Akarnya sama. akarnya sama Iya. sih. Balik lagi itu tentang komunikasi nggak sih? Kadang tuh orang mikir kayak ya udahlah, aku mau nutupin sesuatu dari kamu demi kebaikan hubungan ini. kita gitu loh. Padahal rupanya tuh salah gitu kan. Iya, benar. Kayak setelah kita obrolin lagi, padahal kita udah ngobrolin ini dari awal Dari ya. awal kita ketemu bahkan. Dari awal kita ketemu, kita bilang kayak nggak boleh ada yang ditutupin gitu. Kita memang nyari hubungan yang nggak mau ada yang ditutupin lah. Iya, Cuman kalau memang salah satu dari pihaknya minta privasi, selama itu nggak menyalahi batas, harusnya nggak masalah nggak sih? nggak masalah Iya kan? sih. Tapi menurutmu apa yang menurutmu privasi Kalau aku, dalam hubungan pacaran? tiap orang beda-beda ya pasti ya. Kalau batas privasinya, cuman kalau aku sendiri sih nggak ada sih kayaknya apa ya? Lebih ke hampir semua bakal aku ceritain sih. Hampir nggak ada yang nggak aku ceritain. Apapun tentang keuanganku lah, tentang moodku, tentang kerjaanku, tentang hubunganku sama keluarga. Aku cerita semua kan ke kamu tadi. Iya. Dari dulu sih. Nggak ada yang aku tutup-tutupin sama sekali, nggak ada. Iya. Cuma apa ya? Kadang kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi kan kayak kemarin kita ngobrolin tentang kamu buka login di emailku. Ya. Tapi aku merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kamu melihat aku hedon gitu loh. Which is aku nggak melarang ya guys. Iya, sebenarnya kamu nggak melarang itu, cuma kan kayak ngerti gak sih, cowok itu kan biasanya menghemat untuk beliin ceweknya, beliin makan, beliin Ya, ini, beliin benar. itu.
Padahal kayak si ceweknya kayak, ya aku mau beli ini, aku keluarin duit ini Ya. gitu, kayak gitu. Jadi kayak aku merasa, ya ampun kamu tahu. Terus kamu sadar nggak waktu itu kamu pernah nanya aku beli lipstick apa? Ingat nggak? Kamu pernah nanya itu ke aku. Kamu beli lipstick apa jadinya? Pernah. Habis itu aku bilang, kamu tahu dari mana aku beli lipstick apa? Dari emailku. Jadi paranoid. Iya, aku jadi enggak. paranoid. Kalau yang itu bukan lipstick, itu kopi. Kamu jadi gojek kopi apa gitu. Kamu jadi gojek kopi apa? Padahal aku udah nggak pernah lihat emailnya dia, guys. Soalnya kan emang dia ngomong dia nggak nyaman ya. Aku buka emailnya. Udah lockout semua ya. Oh iya ta? Udah lockout. Masa? Di HP ku tuh masih ada login, cuman emailnya udah nggak ada yang baru. Udah terakhir itu tanggal 3 Mei kalau nggak salah. Oh iya. Ya emailnya tak refresh itu udah nggak bisa, jadi kayak ya, berarti emang gara-gara mungkin udah kamu lockout juga atau. Oh iya. Ada cuma satu email yang aku lockout dari kamu. Iya yang Karena email yang finance itu. Finance. Ya maksudnya yang Iya. masuk m-bankingmu lah. Terus Cuma kan ya sebenarnya aku juga tahu gitu loh kenapa kayak kamu bukan separanoid itu sih. Maksudnya kayak kenapa kamu pengen Tahu. tahu tentang apa-apa aja di hidupku, ya itu biar kita nggak berantem juga sebenarnya. Cuma balik lagi, emang kamunya nggak apa-apa tapi akunya nggak nyaman gitu loh. paham. Ya makanya kan aku juga nggak menentang kamu untuk nge-lock out semua email kan. Jadi kayak ya udah bad habit ya. Apa bad habitku yang paling nyebelin? Bad habitmu. Bad habitmu selama ini lebih ke aku contoh ya, aku lagi terburu-buru. Aku sangat terlihat terburu-buru, tapi kamu itu tidak mengerti urgency gitu loh. Kayak menurutku ya, misal kalau kamu ngeliat aku terburu-buru, berarti ya itu sesuatu hal yang urgent, walaupun kamu tidak tahu kalau itu hal yang urgent gitu loh. Maksudnya kayak urgentnya itu apa kamu nggak tahu, tapi ketika kamu ngelihat aku terburu-buru, itu berarti urgent apapun itu gitu. Itu sih bad habitmu menurutku. Apa ya? Kita udah sering bahas sih ini ya dulu. Ya. Tapi kayak ya namanya habit ya guys ya. Ya, kebiasaan, lebih ke sifatnya Ya seperti sifat itu sih. sih. Ya. Memang soalnya It's not a habit, right? jadi habit sih. Dari sifat jadi habit. Kan sifat itu Sifat itu lebih dari habit, benar Ya, nggak sih? Habit makanya, dulu baru jadi sifat benar. nggak sih? Sifatnya itu nanti yang menentukan habitnya bakal gimana. Gitu kan. Sifatku tuh kalau bisa nyantai, jangan buru-buru. Soalnya aku sendiri itu nggak suka Buru-buru. Iya. nggak suka dikupui. Ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya itulah. Diburu-buru benar. Ya, diburu-buruin lah. Diburu. Cuma ini sih lebih ke misal di hari ini aku dan kamu harus kemana, dan itu padat nih jadwalnya ya kan. Pulang kerja kita harus ketemu ini ketemu itu. Terus aku kayak ayo cepetan gitu, tapi kamu kayak iya sabar, padahal kayak kalau misalnya kita nggak terburu-buru kita bakal kehilangan waktu. Kayak misal yang harusnya kita bisa ketemu sama orang ini sejam, kita jadinya ketemu orang ini cuma 30 menit. Karena kan di jalan itu pasti ada macet, ya kan. Belum lagi kalau bensin habis kita nunggu bensin, ngantri pom bensin, ya kan. Terus apalagi lah, pokoknya banyak kan kendala-kendala yang ada di jalan yang kita nggak tahu dan kita nggak bisa kendalikan gitu loh. Kayak gitu. Misal kita udah misal deh kita pesen PS. Pesen PS di jam 5, di jam 6. Terus PS itu jauh. Ya. Terus kita pulang kerja jam 5. Kamu harus ke tempatku dulu bareng sama aku baru ke PS. Nah, itu estimasi itu dari 30 menit. Kalau kamu nggak terburu-buru, itu pasti
bisa jadi kayak 45 menit dan lain-lain. Belum lagi kita jalan ke PS-nya gitu loh. Iya Nah, sih. itu makanya kenapa aku selalu kayak ayo cepat kayak gitu. Karena aku udah di otakku tuh kayak udah mengestimasi kayak waduh ini bakal lama nih, kalau misalnya kayak gini kita nggak bakal sempet, maksudnya paling kita cuma ketemu orang 15 menit, masa kayak gitu doang Iya, gitu iya. kan. Kayak gitu. Tapi apa ya? Ya nggak ada sih. Memang aku emang orangnya suka nyantai. Soalnya tipenya bukan orang yang suka buru-buru gitu sih. Jadi kayak lebih ke aku pasti usahain kalau memang itu ada janji gitu ya. Aku pasti usahain nggak telat, pasti itu. Maksudnya aku nggak mungkin kayak alah telat nggak apa-apa gitu. Kecuali memang itu benar-benar santai banget ya. Mungkin kayak atau diajak sama teman kita nanti kayak apa kumpul nongkrong di sini gitu kan, yang nggak ada jam pastinya gitu, kayak aku pasti nyantai kalau itu. Cuman kalau memang udah ada janjian jam segini, aku pasti usahain gitu. Soalnya lebih ke memang aku sukanya nyantai, jadi kayak akhirnya aku mungkin aku usahanya dengan berangkat lebih pagi dari sebelumnya itu sih. Tapi kayak ya tapi sebenarnya itu juga berlaku buat aku gitu loh, karena kan kayak misal di hari Minggu kita harus kemana gitu kan, aku kadang nggak bisa bangun. Iya. Jeleknya kamu tuh kadang gini, masalah buru-buru ini juga kadang gini sih, kamu tuh kadang nggak mau gerak kalau aku belum datang. Ya nggak, kalau aku belum jemput kamu di rumah, kamu pasti masih di kasur. Jadi kayak nanti kita ketemuan jam 7 gitu ya. Terus misalnya nih aku yang bisanya jemput jam 6:30 gitu sampai rumah. Itu baru harusnya sebelumnya kamu nganggur padahal. Tapi kayak kamu tuh Itu aku belum bangun sih. enggak, kadang udah bangun cuman kayak ya nggak mau mandi aja dulu terus kayak, Enggak, tapi kebanyakan itu aku belum bangun. Mesti kadang itu kamu yang kayak oh datang aku belum bangun. Kebanyakan kayak gitu ya kan. memang, cuman kayak kadang waktu kamu bangun pun kamu juga nggak siap-siap. Jadi kayak aku tuh mikir kayak gini, oke, kita buru-buru nih, ada ini, aku jemput langsung berangkat, sampai, oke, sempat waktunya gitu. Enggak guys, aku sampai anjing masih belum mandi nih anak, terus kayak anjing masih belum make upan atau kayak apalah gitu kayak. Padahal dia udah tahu nih jadwalnya juga, kayak harusnya kan. Kebanyakan itu yang kayak gitu itu keinginan kita, bukan Ya memang tentang keinginan kita. Misal kayak kita mau makan pagi kayak gitu, kayak kalau nggak makan ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Makanya menurutku kayak it's not a urgent situation gitu loh gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang kan kayak ayo, aku malah ayo kamu di mana, kamu udah di mana. iya sih. Gitu. Karena aku kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya misal kita janjian kemarin, besok mau makan nggak, sarapan gitu. Ya boleh. Tapi aku nggak tahu ya, kalau aku mager ya paling nggak sarapan, makan siang jadinya gitu. Gitu. Kalau bad habitmu Apa bad habitku apa tuh? apa ya? Mager sih. Magermu tuh aduh susah banget ngelawannya, sumpah. Ini ngambil mic juga mager. Iya anjir, tadi ngambil mic kayak tadi sebenarnya ya guys, bikin podcast ini itu ide baru tercetus 10 menit sebelum kita take podcast. Emang 10 menit? Nggak sampai. Oh iya tak? Kayaknya nggak sampai deh. Tiba-tiba kita ngobrol kayak tempatnya asik nih gitu, terus kayak bikin podcast kali ya dulu. Ya udah, boleh. ambil mic deh. Tapi si Vero ini bisa bilang mager nggak usah deh gitu loh. Padahal kayak anjir cuma dari sini ke rumahnya ambil mic itu nggak sampai 5 menit. Nggak ada 5 menit, PP itu nggak ada 5 menit. Nggak mau. Dari barangnya. Enggak, aku udah bilang gimana tempatnya, mic-nya. Beranjak dari duduknya. Nah itu kan, beranjak dari duduknya nggak mau.
parah. Parah. Tapi overall ya, dari semua mantanku, Ah, yang paling sedikit bad habit tentang relationshipnya itu kita loh. Dari semua mantan. oh sama aku lah maksudnya. Maksudnya gimana? Dari semua mantanmu Iya. atau dari semua hubungan yang pernah kamu jalani? Iya, hubunganku sama mantan-mantanku sama kamu paling dikit bad habitnya itu sama kamu. Mungkin kalau kita aku bisa bilang bukan bad habitnya kita sedikit, tapi Toleransi. benar. Kita itu komprominya sama-sama tinggi ke satu sama lain. Dan kita sama-sama mau mengerti tentang apa ya? Problemnya satu sama lain. Iya nggak sih? Iya Dan benar. apa yang bikin kita jarang tengkar itu tiap ada masalah Langsung kita nggak ngobrol. pernah malu atau nggak pernah males untuk membahas Iya, iya. itu sih, meskipun nggak langsung ya. Iya, iya. Jadi kayak mungkin pasti kita cari waktu yang pas buat ngobrolin masalah gitu. Soalnya memang hal-hal kayak gitu kan nggak bisa hal-hal kayak gitu tuh harus dibahas dengan mood yang tepat, dengan situasi yang tepat. Jadi soalnya kalau nggak gitu juga nggak ada hasilnya juga pasti. Keuntungannya dari kita itu karena toleransinya yang gede itu, kamu tuh gini, kamu tuh orangnya mau banget buat ngobrolin ini di saat itu juga. Ya, Tapi aku tuh nggak bisa kalau misalnya ngobrolin itu di saat itu juga, karena aku harus bangun moodku, aku harus tenang dulu dan lain-lain. Tapi kan kayak gara-gara toleransinya itu, kayak dari awal kita ngobrol tentang hal ini, gimana kalau kita berantem, habis itu nyelesainnya gimana, karena kan aku nggak bisa langsung nyelesain. Pokoknya di hari itu juga ya, tetap nyelesain di hari itu juga. Tetap akhirnya ya kita jadinya ngobrol gitu loh. Kalau misalnya nggak kayak gitu kan akhirnya kita nggak ngobrol kan. Karena problemnya di kebanyakan hubungan itu adalah Nggak misal mau aku bukan nggak mau ngobrol, sebenarnya kayak lebih ke gak jadi ngobrol akhirnya. Ngerti nggak sih? ya paham. Tahu nggak kenapa nggak jadi ngobrol? Dilupain ya? Bukan. Bukan. Jadi misal contoh, aku orangnya tuh nggak bisa yang sekarang juga. Kamu bisa harus sekarang juga. Terus akhirnya kayak aku nggak bisa, aku nggak mau. Akhirnya aku diem gitu loh. Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Terus aku kamu yang harus ngomong. Kamu yang ngomong terus. Akhirnya kita berantem kan. Kita berantem yang nggak menyelesaikan hubungan, nggak menyelesaikan masalah ini. Terus habisnya kayak ya maaf deh. Dan itu lama banget jedanya pasti. Malah akhirnya nggak ketemu solusi dari masalah itu. Kan kayak kebanyakan hubungan itu seperti itu gitu loh. Kayak aku mau nyelesain ini sekarang, jangan ditunda-tunda. Tapi asalnya kayak nanti dulu. Entah itu dia sibuk, entah itu nggak mood. Tapi kayak akhirnya bukan dilupakan, tapi lebih ke jadinya nggak jadi ngobrol gitu loh. Dan selalu endingnya itu kayak nggak diobrolin. Karena misal si ceweknya nanya nih, biasanya kan cewek toh yang mau hari ini sekarang juga nih, tapi cowoknya yang kayak nanti dulu. Akhirnya si cewek udah males nanyain karena nanti dulu mau kapan, ya udah terserah deh, gampang lah. Akhirnya di suatu keadaan yang dimana itu udah gede banget permasalahannya, semuanya itu jadinya keluar gitu loh. Kayak akhirnya meledak. Wah, itulah yang bikin mengkar besar ya, gara-gara itu biasanya. Banyak masalah yang kependam, nggak bisa diobrolin, terus ya akhirnya meledak di satu waktu doang gitu kan. Aku ngerasa kayak hubungan kita tuh enak gara-gara aku tipenya orang yang kalau ada masalah aku harus mikirin nih solusinya gimana. Dan gara-gara kita ini lagi pacaran, jadi kayak aku selalu ngerasa kayak kita ini satu tim gitu lah. Jadi kalau dalam satu tim aku selalu mau tahu pendapatmu gimana tentang masalah ini. Aku juga bakal ngomong, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Ya betul. Aku tipe orang yang
selalu bisa jaga kepala dingin kapanpun. Bener nggak? Biasa, ya. Ya bener nggak? Ya benar-benar. Setuju nggak? Betul. Nah, makanya aku selalu kalau ada masalah, ayo aku langsung mikir apa ini yang salah, gimana cara benerinnya, solusinya gimana, jalan tengahnya apa, gitu. Ya benar. Biar nggak terjadi lagi gimana. Karena aku selalu mikir itu kan. Cuman kamu tipe orang yang susah nurunin emosinya, Ya bener benar. kan? Iya. Emosinya, kamu tipe orang yang emosinya tinggi, emosinya meledak-ledak gitu. Kayak aku nggak emosi ini nggak harus marah, Iya. mungkin emosi sedih, seneng, atau segala macam. Kamu tipe orang yang meledak-ledak dan awal-awal susah banget kan kita ketemu di tengahnya ini. Cuman ya kuncinya apa? Ya kompromi akhirnya sih kita cuman bisa kompromi satu sama lain, toleransi. Jadi kayak akhirnya juga oke, aku ngerti kalau Vero ini emosinya susah turun gitu, atau nggak bisa turun di saat itu juga gitu. Dan itu lahirnya juga karena kita komunikasi Iya, gitu loh. Itu juga aku bisa tahu itu juga gara-gara aku ngajak ngobrol. Iya, kita ngobrol. Terus akhirnya sih aku mikirnya gini, kalau dari aku ya, itu kayak oh ya udah, mending aku nungguin daripada aku maksa ngobrol sekarang, cuman nggak ketemu apa-apa hasilnya, Ya, nggak ketemu solusinya. Jadi kayak ya udahlah, gitu. Aku sabar Akhirnya, dulu. Cuman susahnya di aku, akhirnya aku mikirin sendiri nih. Aku takutnya kalau aku mikir sendiri, kalau mikir itu kan kayak bercabang-bercabang ya. Paham nggak sih, kayak oh kalau ini berarti ini berarti ini. Nah, takutnya di tengah-tengah itu ada yang salah. Itu cabangnya bisa salah menjalar kemana-mana. Paham nggak sih? Paham maksudku nggak? Iya sih. Ya itu takutnya itu aku. Nah tapi akhirnya itu aku simpan. Cuman aku selalu ingat masalahnya. Jadi maksudnya tetap aku ingat, nggak aku lupain. Akhirnya ada waktu yang pas, pasti aku obrolin semua. Gitu. Iya sih. Tapi ketika misal ya, dulu kan setiap kita berantem, habis itu aku marah, yang bener-bener marah, aku selalu masuk kamar, habis itu ngunci kan. Terus habis itu pas aku udah dingin, aku keluar, kita ngobrol, kamu ngeluapin yang bener-bener kayak tadi lo aku mikir kayak gini, aku mikir kayak gini, terus aku bilang oh enggak, sebenarnya tuh kayak gini. Itu yang aku takutin kalau aku mikir sendiri. Tapi kan at least setelahnya kita ngobrol gitu loh. Mungkin ada nggak ya waktu dimana kita nggak ngobrol saat itu juga, atau di hari itu juga? Nggak pernah deh kayak. Masa nggak pernah? Biasanya tuh kita ngobrolnya bakal dari chat kalau misalnya udah nggak ada waktu untuk ngobrol. Iya sih. Kita bakal chat. Kalau nggak telepon. Iya. Cuman aku ingetnya gini sih. Kita nggak pernah tidur dalam keadaan masih marah satu sama lain. Iya. Pernah. Sempet ya? Sempet pernah. Cuma habis itu besoknya udah lupa. Tapi tapi pas kita ngobrolin lagi, kita ngobrol tentang hal itu. Iya sih. Kita pasti ngobrol, tapi maksudnya kayak di keadaan yang tepat, misal kayak kita lagi berdua kayak gini, kita ngobrol. Aku yang pas masalah waktu itu lo inget gak? Kayak gitu. Kan selalu kayak gitu kalau dulu. Iya sih. Ya sampai sekarang juga gini sih. Tapi kebanyakan sekarang udah langsung diselesain di hari itu juga sih. Kita jarang yang sampai tidur sambil ngamuk. Masih ada masalah. Iya. ya bersyukur sih tentang hal itu. Soalnya kebanyakan tuh orang kayak bener-bener yang kayak susah untuk komunikasi satu sama lain itu. Nggak tahu kenapa kayak susah banget gitu loh. Iya, apa ya? Oh, aku tahu. Kebanyakan tuh orang pikirnya kayak ini untuk kebaikan bersama. Misal nih. Gimana maksudnya tuh? Misal, lu inget gak yang si O, dia tuh
pernah bilang ke kita kayak aku nggak mau ngasih tahu ke ceweknya dia soalnya kayak takutnya berantem. Oh ya. Ingat nggak Iya, yang iya, kayak iya. gitu-gitu? Kan kayak kalaupun si ceweknya tahu, ya mungkin memang berantem. Cuma kan akhirnya jadinya tahu jalan tengahnya seperti apa, solusinya seperti apa. Ya. Kebanyakan tuh permasalahannya di situ nggak sih? Iya, iya, iya. Orang itu selalu mau menutupin kebenaran dengan kedok, aku nggak mau nyakitin pasanganku, Iya. aku nggak mau bikin dia marah gitu. Padahal apa ya, itu salah satu racun dari sebuah hubungan sebenarnya. Bener. Itu racun yang bakal ngerogotin hubungan itu pelan-pelan dan nggak berasa. Iya, nggak berasa. Soalnya bener. dari satu yang ditutupin, ada nanti yang harus berhubungan sama masalah itu, kamu harus nutupin lagi pakai kebohongan lain. Bener. Oh, aku ada cerita yang kayak gini. Jadi kayak si temen-temennya kita Heeh. itu dia kan kayak bilang aku nggak suka nih si ceweknya tuh kayak hedon banget Oke. kayak gini-gini, Ya. tapi dia nggak ngobrolin hal itu. Benar. Dan akhirnya dia kesel sendiri, ya ampun aku loh dia loh gini lagi sama temen-temennya, padahal dia juga nggak ngobrol ya, Ya. ceweknya nggak bakal tahu Iya, ceweknya nggak bakal tahu. kalau Kalau- misalnya itu masalah bagi dia gitu benar. loh. Dan akhirnya kan itu malah jadi bumerang ke dirinya dia Benar. sendiri Jadi gitu kayak- loh. Kenapa kok mereka tuh nggak mau menyelesaikan masalah itu gitu? Padahal bisa, gampang banget nyelesainnya, tinggal ngomong, terus cari jalan tengahnya gitu. Iya, tapi sebenarnya aku tahu kenapa dia nggak mau ngomong. Misal kalau dia ngomong, si ceweknya bakalan kayak ya udah nggak apa-apa, ikut aja, aku yang bayarin. Nah, Oh. tapi kan balik lagi ego cowok kan juga Ya. tinggi banget ya. Ya. Aku juga bingung loh, kenapa cowok tuh egonya tinggi banget sih? Cowok itu Kayak pride-nya tuh tinggi banget gitu loh. gini. Kalau cowok ya, kalau setahu aku itu dididik dari kecil untuk jadi provider Hmm, gitu. Kita harus jadi provider, dimana emang kita yang kerja keras, kita yang menghidupi, iya, iya. kita yang ngasih. Kalau ini dalam hal finansial ya, Iya, iya. dalam hal masalah duit itu kayak di mana-mana biasanya cowok yang bayarin gitu. Karena anggapannya kayak cowok tuh kepala keluarga lah anggapannya ya. Gini. Oh, aku kayaknya lebih ngerti akarnya lagi deh. Cowok itu tipe manusia yang happy kalau dia merasa dibutuhkan. Oh, Kalau dia merasa bisa melakukan ini, dia senang. Dia merasa berguna gitu loh. ego. Bukan ego, itu memang apa ya? Emang akarnya dasarnya cowok itu kayak gitu. Iya, menurutku itu ego Oh, ya, sih. mungkin ya. Karena kan kayak misal aku kayak sebenarnya bisa hal ini gitu. Nah, Tapi aku minta bantuan kamu buat menuhin egomu. benar. Ya. Jadi kayak yang lebih ke situ. Cowok itu sebenarnya nyenenginnya gampang. Merasa Kamu- dibutuhkan. Iya, cowok itu merasa dibutuhkan itu seneng banget. Soalnya cowok itu suka kalau dia merasa berguna gitu. Kalau ceweknya bayarin, cowok pasti ngerasa, oh aku nggak mampu buat bayarin, oh Iya. aku nggak bisa gitu. Dan itu buat cowok itu masalah yang gede banget gitu. Gitu. Menurutku sebenarnya akar masalahnya lagi adalah jangan memilih cewek yang tidak setara, nggak sih? Maksudnya kayak jangan memilih pasangan yang tidak setara. Enggak. I mean like misal keuanganmu segini, keuanganku tuh di atasmu gitu loh. Oke. Kayak dari keluarga aku lebih mapan dan lain-lain. Itu kan otomatis kan menggerogoti egomu toh. Kalau itu bisa jadi ya. Cuman menurutku ya, it still can works hubungan kayak gitu tuh. Meskipun yang nggak setara masih bisa.
cuman PR-nya lebih banyak. Itu aja sih menurutku sih. PR-nya lebih banyak, tapi nggak menutup kemungkinan kalau itu bisa berhasil hubungan. Tapi cerita sedikit lah. Cerita sedikit tentang masa laluku ya. Aku tuh punya mantan yang dia tuh nggak mau kerja, kayak gitu. Dia kerja tuh kayak bukan sampingan ya, dia tuh cuma additional di band-band kayak gitu. Dia ada reguleran tapi nggak sebanyak itu juga gitu loh, dan itu nggak sesering itu kan, nggak setiap hari ada lah. Terus suatu ketika aku tuh muntap sama dia karena dia tuh kayak cari kerja nggak mau, nggak ada duit, kemana-mana tuh aku bayarin gitu loh. Aku sebenarnya bingung sih, dia tuh literally nurunin egonya biar bisa keluar sama aku atau kayak gimana gitu loh. Dan aku marahnya itu kayak, aku kadang itu juga mau pakai uangku untuk diriku sendiri gitu loh, nggak buat kamu, nggak buat kamu juga gitu loh. Karena kan kayak ya cewek itu keperluannya banyak gitu kan. Maksudnya kayak misal entah makeup, misal aku jadinya nggak bisa beli makeup karena aku harus bayarin kamu juga kayak gitu loh. Dimana kayak mungkin kalau misalnya sekali-sekali it's okay lah, karena menurutku kayak ya take and give kan. Relationship itu take and give gitu loh. Kita nggak bisa ngasih terus, kita nggak bisa nerima terus. Tapi kalau di sini kan otomatis aku cuma give. Ya dong. Dan aku akhirnya karena give terus itu aku nggak bisa apa namanya menyenangkan hatiku sendiri gitu lah, ngerti gak sih? Cuma setelah aku ngomong kayak gitu, semua temennya dia tuh belain dia gitu loh. Belainnya gimana sih? Belainnya tuh kayak gini, temennya tuh bilang, ya tapi kan keuangannya orang kan kadang di atas kadang di bawah. Kayak gitu. Ya aku terima itu karena kayak menurutku juga, aku kalau misalnya punya uang pasti kadang di atas kadang di bawah dong. Semua orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau berusaha kayak gimana? Iya sih. Iya dong. Ya teman-temannya mungkin nggak lihat gimana. Dia ada kesempatan tapi nggak mau diambil. Ya mereka nggak tahu tentang hal itu gitu loh. Cuma tahu nggak, aku waktu itu pernah ngasih loker ke dia. Terus gajinya memang nggak seberapa, bukan UMR lah. Terus dia bilang, kok cuma segitu sih, nggak wes, ngerti ya sih? Kayak nggak deh gitu. Anjay, lu nggak pernah kerja coy, gitu loh. Lu nggak pernah kerja, nggak punya pengalaman. Lu cuma additional dan ya udah gajinya cuma segitu. Ya penghasilan kurang banget gitu loh. Dan kira-kira rata-rata berapa sih dulu dari additional itu? Sekitar 75.000 per bulan. Oh, per bulan. Nah, kira-kira. Anggaplah 75 kalikan 4 seminggu sekali. Cuman itu doang duitnya? Iya. For real, ya. Cuma 300.000 berarti. Iya, ya segitulah. Ya bayangin aja loh, kayak segitu gitu loh. Ya mungkin bisa lah kita. Aku gak masalah kok sebenarnya kalau kita cuma di STK atau di mana kayak gitu loh. Tapi balik lagi, masa kita keluar nggak bensin? Kita keluar nggak makan? Kan tetap aja ya. Kan ya akhirnya tetap aku lagi kayak gitu loh. Aku lebih ke, sumpah lu kuat banget gitu loh, nurunin ego lu segini banyak, ngerti gak sih lo? Anjir. Menurut gimana? Kalau menurutku sih kayak kita berdua aja lah contohnya. Kalau masalah ego cowok ya, tentang duit gitu. Kan ada juga waktu dimana kamu bayarin aku juga kan kadang-kadang. Tapi sebenarnya itu aku nurunin egoku jujur, dan nggak gampang buat cowok nurunin egonya kan sebenarnya. Sulit banget gitu. Jadi ya itu susah memang, cuman kayak ya aku berusaha.
Eh, cuman kadang kalau yang waktu aku lagi nggak ada duit nih, aku jarang ngajak ke tempat yang mahal, atau bahkan ketemu doang deh, nggak usah kemana-mana, nggak apa-apa. Kalau aku ada duit baru kayak ayo makan ini yuk, ayo makan ini yuk, gitu kan biasanya. Iya, iya, iya. Biasanya kalau kalau aku lagi nggak ada duit yang ngajak-ngajak kan ya kamu tuh. Iya. Ya, Tapi kan itu ketika aku ada duit juga ya gitu loh. benar. Dan kamu juga mengerti keadaan uangku. Iya. Baik lagi. Ya, itu kenapa kayak aku selalu pengen terbuka tentang masalah uang. Keuangan, bener. Soalnya ya biar pasangan kita tuh bisa ngerti gitu loh, keadaan kita tuh lagi gimana, dan akhirnya nggak mikir yang aneh-aneh, paham gak sih? Kayak mungkin bisa kayak misalnya aku nggak pernah ngomong nih masalah keuangan, terus kayak tiba-tiba akhir bulan aku udah bokek, tapi aku nggak ngomong ke kamu, terus bayangin dalam 1 bulan 3 minggu pertama aku sering ngajak kamu keluar nih, tapi seminggu terakhir tiba-tiba aku nggak ngajak keluar tanpa aku ngomong apa-apa. Bayangin gimana rasanya, kan aneh. Iya, iya, Dan iya. kayak cewek-cewek bisa aja mikir kayak, emang kamu ngapain, kamu kemana, terus kayak bisa bilang kayak, cowoknya juga misalnya cowoknya baik-baik ya kan bisa bilang kayak, enggak, aku di rumah aja gitu, nggak mau pergi tak, enggak gitu, nggak mau. Tapi ada lagi parah Enggak. sih. Enggak. Terus Sorry. takutnya ceweknya mikir kayak, oh dia mungkin sama cewek lain, atau dia mungkin nggak mau ya bayarin aku lagi, atau Iya. dia nggak mau ketemu aku lagi, ada apa, terus pasti kan mikir jauh, Overthinking, pasti overthinking lah. akhirnya. Iya, iya. Karena nggak ada kejelasan itu gitu. Makanya menurutku kejelasan itu penting banget di sebuah hubungan. Iya. Jadi kamu cerita apa? Iya, Parah. ada juga kan yang orang kayak gitu tuh sampai pinjol gitu loh, ngerti? Oh nggak sih? iya, Sampai pinjam itu sampai rumah. maksain gitu. Iya, kan itu juga Iya. akhirnya misal kamu nimbun utang gitu kan. Akhirnya bulan depan kamu harus membayar utang itu. Iya. Terus akhirnya bulananmu semakin berkurang gitu loh gara-gara itu. Kalau Ya. misalnya kamu nggak ngomong ke pasanganmu, kan malah jadi masalah gitu kan. Nah, itu juga salah satu masalah yang nyata dan kejadian di dunia ini. Banyak sih hal-hal Iya, iya. yang bodoh sih menurutku. Itu bodoh gitu Iya, loh. iya. Cuman gara-gara ego. Iya nggak sih? Itu cuma Iya. gara-gara ego sebenarnya. Iya, ya rokok gue jatuh, Cuk. Ya, susah Ini- ngambilnya. Iya lagi, ini susah banget coy ngambilnya. Ya udahlah, Ambil, matiin ambil. aja, matiin. Itu masih bisa diambil tuh kalau udah gitu. Enggak Oh, udah kotor apa-apa, tadi. iya udah kotor. Udahlah, it's okay. Mau yang agak Apa masih gedean. ada lagi? Ya ini loh. Apa? Yang kayak gini, tapi nggak bisa ditaruh. Susah, iya nggak bisa ditaruh. Nggak apa-apa, masih ada satu kok rokok gua. Tapi menurutmu nih, kalau misalnya si cowok nih kagak kerja gitu kan, terus memang di keadaannya dia tidak bisa bekerja. Oke. Gitu. Menurutmu kalau ceweknya ada duit, terus ceweknya terus yang bayarin kayak gitu gimana? Menurutku gini sih, selama peran selama peran cowoknya itu tidak direndahkan, nggak masalah. Soalnya biasanya gini, masalahnya di mana kalau cewek bayarin itu lebih ke akhirnya bisa jadi ceweknya merendahkan cowoknya. I Paham nggak sih? see. Iya. Atau bisa jadi cowoknya insecure, cowoknya cowoknya jadi merasa, ya itu yang tadi aku bilang, egonya nggak terpenuhi akhirnya. Kayak gitu tuh yang jadi masalah akhirnya. Cuman kalau selama mereka pasangan itu bisa mengatasi masalah itu, ya nggak masalah sebenarnya sih. Ya kan sama-sama jalanin hubungannya, sama-sama jalanin hidup bareng gitu kan. Jadi sah-sah aja dimana
satu bantu yang lain gitu kan sebenarnya. Anggapannya kan gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau misalnya emang kayak gitu, mending lu nggak usah pacaran dulu. Soalnya kalau nggak siap ya. iya, kalau nggak siap gitu loh, maksudnya kayak kalau kamu nggak punya penghasilan yang tetap gitu, ya mungkin kalau misalnya uang jajan lu dari orang tua 1 juta gitu kan, tapi kamu harus bayar ini, sisa lah 500.000 lah buat lu jajan keluar sama cewek lo lah. Terus kayak di minggu pertama udah habis. Iya kan, 500.000 sama cewek. Pasti habis dong, gitu loh. Lu mau keluar kemana, STK gitu kan. Tapi masa ada sih cewek yang setiap hari ke STK? Ada. Maksudnya kayak yang apa namanya? Kan tadi aku bilangnya bukan setara. Cowoknya yang nggak ada penghasilan, tapi ceweknya yang lumayan gitu loh. Kalau udah kayak gitu kan pasti otomatis kan coffee shop kan, gitu loh. Kalau ceweknya udah kayak gitu. Sorry guys, batuk. Dan lagi lu batuk. Kenapa jadi batuk ya? Gara-gara pilek. Oh, nyambung. Iya kan ingusnya ketelan di tenggorokan. Najis udah diem. Emang kan? Iya sih, tapi jijik. Terus yang bikin lucu banget kucingnya. Sorry, gue kedis. Oh iya. Masuk. Lucu banget. Kucing Sasha. Kayaknya. Oh iya. Nggak tahu. Lucu banget. Sorry guys, ke distract. Tadi sama mana? Tadi sama. Oh, yang misalnya ceweknya lebih. Ceweknya lebih wah. Lebih ada duit. Iya, lebih ada duit. Ya selama mereka berdua bisa fine dengan keadaan itu sebenarnya nggak masalah sih. Yang jadi masalah kan biasanya gara-gara itu kan. Cowoknya nggak mau direndahkan atau cowoknya merasa insecure gara-gara itu, nggak mau mengakui kekurangannya dia, nurutin egonya dia gitu. Akhirnya pasti jadi masalah, soalnya kayak cowoknya masih mikir, oh lu ngerendahin gue gara-gara gue nggak ada duit kan gini. Padahal enggak, jadi belum tentu gitu. Ceweknya kayak fine aja padahal. Ya. Takutnya kayak, oh kamu sekarang nggak bisa diatur gara-gara gue nggak ada duit ya gitu. Gitu. Kan banyak kayak gitu. Iya lagi. Gitu. Tapi ada lagi, kayak misalnya si cowoknya bener-bener kayak dibayarin nih sama ceweknya. Ceweknya fine, cowoknya pun fine, dan udah diobrolin dari awal. Tapi si cowoknya itu jadinya mengatur si cewek yang bener-bener yang kayak, lo nggak boleh pakai baju ini, lo nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi ceweknya kayak, loh aku pakai baju ini udah dari lama loh gitu loh. Maksudnya kayak udah dari sebelum sama kamu aku udah kayak gini, kok kamu jadi ngatur aku gara-gara pacaran sama kamu kayak gitu. Itu kan juga jadi masalah kan. Menurut kalau misalnya di hubungan kita ini jadi kayak gitu gimana? Menurutku tuh nggak ada hubungannya sama duit sih sebenarnya ya. Meskipun cowoknya yang bayarin, cowok juga bisa kayak gitu, dan itu juga nggak kalau ceweknya nggak nyaman itu juga salah sebenarnya. Paham maksudnya? Jadi kayak kalau misalnya meskipun cowoknya bayarin, cowoknya ada duit, dan dia ngatur ceweknya dan ceweknya nggak suka diatur, ya itu masalah sebenarnya tetap. Nggak ada hubungannya sama siapa yang lebih banyak duit. Soalnya kan ada yang ngomong tuh apa kalau bukan donatur nggak usah ngatur, kayak gitu-gitu loh. Kan itu jadinya jadi standar kan di hubungan setiap orang di Indonesia gitu loh. Menurutku itu salah sih, soalnya kayak ngatur nggak ngatur itu nggak ada hubungannya sama duit sih, lebih ke komunikasi gimana kamu pacarannya aja sebenernya. Betul. Ya banyak sih ya kalau misalnya komunikasi itu menjalarnya kemana-mana gitu loh, dari keuangan. Awalnya ngomongnya bad habit, tapi kebanyakan bad habit apa? Ya komunikasi biasa. Komunikasi. Tapi dari komunikasi itu kan menjalar ke banyak hal gitu loh.
dari cara berpikir, Ya, dari cara berpacaran itu Nah. kan setiap orang beda-beda ya. Kalau Nah. misalnya nggak berkomunikasi kan ya akhirnya Ya, kita pasti nggak lebih bisa sulit lah. Pasti lebih nggak sulit. bisa nemu jalan tengah. ada pas aku percaya pasti ada pasangan yang komunikasinya jelek tapi tetap bisa. Meskipun mereka berat jalaninnya dan mereka kuat jalanin hubungan kayak gitu. Wow. Kan enggak ya, pasti ada, aku yakin pasti ada yang kayak gitu. Ya pasti banyak busuknya, banyak racunnya, dan tapi kalau mereka kuat ya pasti bisa desain menurutku sih. Balik lagi, toleransi. Ya, balik lagi ke kompromi. Kompromi, toleransi. Mana? Bentar. Kalau ngomongin bad habit lagi, sebenarnya ya kuncinya sebenarnya cuma kompromi. Soalnya habit itu susah banget dirubah kan, memang. Habit itu hal yang sudah dilakukan sama seseorang itu lama dan berulang-ulang. Iya, terbiasa seperti ini. Dia terbiasa kan. Nah, habit bisa dirubah. Aku yakin habit itu bisa dirubah. Kalau ada Tapi kemauan dari orang, benar, kalau ada kemauan dari orangnya, dan itu pasti pelan-pelan banget. iya benar. Banyak orang kayak, ya aku bakal berubah. Tapi kalau hanya dari dirinya sendiri sebenarnya dia nggak mau berubah, itu nggak bisa pasti. Biasanya orang ngomong kayak gitu kan biar gak berantem Ya. aja gitu. Iya nggak sih? Iya, iya, iya. Ya itu sih sebenarnya kalau bad habit. Jadi misalnya aku punya bad habit A, dan oke, kita mau ngobrol nih, dan mau aku mau merubah bad habitku. Kamunya juga tetap harus sabar nungguin, oh ini masa transisi nih perubahan habit, dan itu nggak sebentar gitu. Nggak. Tetap akhirnya kamu harus mengerti, oke, memang dia lagi mau merubah habitnya. Itu sih kayak solusinya ya kalau lagi ada bad habit yang memang harus dirubah gitu. Mungkin kalau misalnya kayak gitu lebih ke ngingetin gak sih? Ya. Ayo, katanya kemarin. Ya, diingetin aja. Cuma kebanyakan orang lebih ke misal, iya aku bakal berubah. Terus Waktu diingetin marah. bukan waktu diingetin marah sih. Lebih ke misal dia melakukan hal itu. Ya. Terus si ceweknya atau si cowoknya langsung bilang kayak, si pasangannya lah, Ya. si pasangannya langsung bilang kayak, kamu kemarin katanya mau berubah, Ya, ya, ya. akhirnya berantem. Padahal kan nggak bisa secepat itu berubah. Ya, Lebih ke diomongin, tapi jangan sambil marah gitu. iya bener. Lagi Ya, ke komunikasinya yang benar. iya makanya komunikasinya benar. Lebih ke cari cara komunikasi yang cocok. sama kalian ya nggak Benar, sih? benar. Iya. Kalau misalnya komunikasinya nggak cocok, nggak jadi komunikasi yang baik juga gitu loh. Misalnya walaupun kita komunikasi, tapi misal aku tidak cocok dengan cara komunikasimu, kamu juga nggak cocok dengan cara komunikasiku, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya kita memaksakan untuk berkomunikasi, itu malah merusak nggak sih? Ya. Maksudnya kayak tidak dapat jalan tengahnya. Kalau sama-sama maksain pakai cara komunikasi sendiri-sendiri. Iya. Nah, iya sih sebenarnya Balik lagi cari. definisi komunikasi itu A menyampaikan informasi ke si B dan diterima dengan baik oleh si B. Poin pentingnya itu di belakang, diterima dengan baik oleh si B. Kalau cara komunikasimu, oke, kamu nyampaikan sesuatu, tapi kalau yang kamu sampaikan itu nggak menerima maksud dengan benar, dengan baik gitu, ya itu berarti komunikasinya gagal. Betul. Ya, itu sih. Makanya yang penting itu, makanya tiap kita lagi ngobrol, aku selalu ngomong, tapi kamu paham kan maksud apa? Itu loh. You make sure about Ya, aku that, selalu make sure kayak kamu dapat pesanku itu dengan benar, nggak salah tangkap, itu sih. Makanya aku selalu tanya kayak gitu kan. Ya, that's work sih menurutku. Iya, iya, iya. That's work. Soalnya kadang juga
aku selalu tanya kayak, yang mau tangkap apa dari omonganku barusan gitu loh. Itu bukan mau ngetes kamu dengerin atau enggak, tapi lebih ke ngetes nih kamu yang mau tangkap itu apa. Kalau salah, aku mau benerin. Lebih ke gitu sih, ngecek. Make sure, ya. Ya itu kamu biasanya kayak gitu ketika aku kayak kamu mau nanya sesuatu atau ngomong sesuatu terus kamu nanya kamu lagi bad mood apa enggak gitu kan. Terus aku kayak apa ngomong aja gitu kan. Biasanya kamu pas waktu itu kamu nanya baru kamu make sure. Ketika aku sedang nggak kayak gitu aman-aman aja sih, kamu jarang nanya sih. Oh iya? Iya, biasanya kamu nanya itu ketika aku yang lagi bete gitu kan. Jadi kayak kalau orang misal kalau aku lagi bete, kadang kan nggak semua informasi yang kamu sampaikan nyambung masuk di aku gitu loh. Makanya kamu share itu. Tapi kalau misalnya kita lagi ngobrol nih begini berdua gitu kan, kamu jarang nanya itu karena kamu ngerti kalau aku pasti nangkep apa yang kamu maksud sih. Mungkin lebih ke gini sih, kalau kamu lagi bete, aku harus menata ulang omonganku biar nggak bikin kamu tambah bete. Paham? Jadi kalau kamu nggak lagi bete, aku tuh masih berani mengeluarkan sesuatu yang mungkin bisa menyakiti kamu. Paham nggak maksudnya? Benar-benar. Ya gitu. Jadi kayak lebih aku lebih berani untuk terbuka dan lebih jujur kalau kamu lagi gak bete. Cuman kalau kamu lagi bete, aku keluarin semuanya, akhirnya bisa jadi kamu malah makin bete gara-gara gitu. Nyaring. Iya, tetap harus disaring. Makanya gara-gara disaring itu takutnya ada informasi yang nggak tersampaikan. Iya sih, mungkin karena itu ya kayak kamu selalu make sure apa yang aku tangkap itu benar. Soalnya kan kayak apa yang kamu keluarkan itu kamu saring gitu loh. Karena disaring itu kan ada hal-hal yang mungkin penting tapi tidak kamu sebutkan gitu. Iya sih, ya make sense sih. Tapi mungkin itu ide yang bagus untuk orang-orang lain dalam berkomunikasi kali ya. Kalau lagi kayak gitu ya tetap akhirnya harus tetap lihat situasi sih, ngobrolnya tuh di moodnya gimana, situasi gimana. Ya cara orang beda-beda kan. Iya benar. Kayak ada orang yang kayak aku nggak bisa langsung kita komunikasi, tapi aku harus diem dulu, entah nangis dulu, entah apa dulu, baru kayak yuk. Kamu selalu kayak ngabisin emosimu dulu. Tapi ada juga orang yang harus teriak-teriak satu sama lain. Ya mungkin kan ada nggak sih? Nggak pernah tahu juga sih. Tapi kebanyakan kayak gitu pasti tidak semua, semua. Sih. Akhirnya ada yang nggak semua maksudnya bisa tersampaikan. Nggak semua maksud bisa tersampaikan dengan benar dan diterima dengan baik juga kan akhirnya. Tapi aku yakin ada sih tapi pasangan yang bisa kayak gitu ya. Jadi kayak dia itu lebih ke dia pakai emosi, cuman dia tetap ngeluarin semuanya. Dan yang menerima itu dia juga dengerin, tapi dia balas pakai emosi juga. Paham nggak sih maksudnya? Tapi kayak akhirnya salah satu sama lain tetap menerima dengan baik, cuman cara menyampaikannya pakai emosi gitu. Dan mungkin kayak habis marah-marahan, aku yakin pasangan yang kayak gitu pasti baikannya jauh banget. Karena sampai emosi langsung habis gitu. Terus akhirnya baru ngobrol, pasti langsung ngobrol tentang kayak solusinya gimana. Ya tapi lucu sih, maksudnya kayak sangat dar-der itu. Seru sih tapi. Iya seru sih, tapi aku nggak mau capek banget pasti capek woi. Aku yakin pasti ada. Pakai otot anjay. Ya tapi pasti ada sih, maksudnya kayak pasti biasanya tuh pasangan yang sama-sama keras. Biasanya kalau misalnya sama-sama keras itu biasanya kalau ngobrol biasa aja kayak dikira berantem kayak berantem udah lucu banget lagi.
Tapi ya bertahan aja gitu Iya, loh. Iya, balik lagi sih nemuin cara komunikasi Yang yang cocok. cocok. Itu yang Berarti paling mereka penting. cocok Iya, kayak cocoknya gitu. kayak gitu. Ya udah sih. Tapi ya lucu sih. Lucu. Lucu. Ada yang kayak memang, oh ya aku butuh diem-dieman, dia juga butuh diem-dieman. Kayak Itu bisa udah. diem-dieman beberapa hari. Ada loh kayak gitu. Iya, habis itu baru ngobrol Iya, kan. baru ngobrol kayak Anjir. 3 hari, 4 hari kemudian itu baru ngobrol kayak Gila itu kuatnya. kuat ya. Tapi itu enggak apa, misal end setahunnya dia enggak kerasa tuh. Skip banyak. Keskip banyak anjir pacarannya. Iya, ya bisa setahun skip 1 bulan gitu. Iya, keskip Cuman satu buat bulan. diem-dieman doang, goblok aja. Tapi lucu, tapi ada yang cocok Ada, juga pasti kayak ada gitu. yang Itu cocok lucu gitu. banget sih tapi kayak aku lagi nggak mau ngobrol sama dia, bete gitu. Terus Sampai seminggu gitu yang misal. satunya juga, ya aku juga malas ngobrol sama dia. Iya, tapi habis itu baikan loh, kayak sayang-sayangan Iya, lagi deket, gitu. nggak ada apa-apa gitu. Iya, kayak gak ada apa-apa, ngobrol gitu. Tapi lucu banget sih, itu dalam setahun dia kayaknya pacarannya cuma ya 10 bulan gitu. Potong banyak. Kepotong banyak anjir. Tapi biasanya yang kayak Lucu gitu, sih. menurut apa yang kayak gitu ya, pasangan yang kayak gitu itu kayaknya kalau memang mereka habis vakum nih hubungannya nih kayak 3 hari 4 hari, setelahnya itu jeleknya kadang masalahnya itu ada yang dipendem, Iya, ya kak, benar. ada yang dipendem dan nggak mau dikeluarin. Itu sih Tapi susahnya. itu butuh waktu sih. Itu mau waktu akhirnya, jadi akhirnya mau waktu. Cuman kalau buat pasangan yang kayak gitu, kalau kamu udah tenang dan bisa ngobrol, harus tetap dikeluarin semua. Iya, kalau enggak akhirnya berebet Iya, kemana-mana gitu loh. Bisa jadi kayak satunya akhirnya kayak ya udahlah biarin kayak gini, Emang aku kayak sabar gitu, aja gitu, iya. aku sabar aja kayak Aku sabar aja padahal nggak deh. bisa gitu. Tapi aku biasanya kalau misalnya pasangannya kayak gitu putus, itu setelah putus pasti semua kejelekan tentang mantannya, iya ya dulu dia kayak gini ya, aku goblok banget ya kenapa Iya, mau iya, ya kayak gitu loh. Anjir. Tapi Kayak gitu. banyak sih kayak gitu. Gara-gara apa, komunikasi yang tidak baik. Iya. Hari ini kayaknya topiknya bukan bad habit tapi komunikasi deh. Tapi emang bukan percaya sih, sadar nggak? Tiap kita ngobrol sama teman-teman kita, terus kayak mereka tanya tentang hubungan kita, kuncinya satu, komunikasi. Iya. Selalu kita ngomongnya itu sih. Ya Kayak, obrolin sama dia. Kamu udah ngobrol belum sama dia? Mesti kayak gitu nggak sih? Tapi ya memang nggak salah gitu loh. Ya emang itu jalan satu-satunya untuk ketemu di tengah. Iya. Kalau nggak kayak gini, nggak bakal ketemu Iya. solusinya. malah yang satunya mikirnya A, satunya mikirnya B. Terus lama-lama jadi overthinking. Iya, terus kayak akhirnya malah nyebar jauh tuh. Iya, makanya. Overthinkingnya parah malah. Iya. Overthinking itu sebenarnya nggak masalah selama kamu masih di jalur yang benar. Paham nggak sih? Ya betul, tapi kan maksudnya kalau orang overthinking kan tidak Ya. ada kejelasan dari pasangannya Benar, gitu loh. iya. Otomatis kan tidak mungkin berada di jalur yang benar gitu Iya loh. sih. Karena nggak ada Benar, apa ya, iya juga nggak ada konfirmasi secara Iya. lanjut tentang hal ini Nggak ada gitu kepastian. loh. Iya, nggak ada kepastian. Misal aku mikir kayak kamu hari ini nggak ada Kabar. kabarin aku sama sekali gitu. Rupanya kamu sibuk tapi kamu nggak bilang sama aku. Aku kalau misalnya tiba-tiba mikir paling dia sibuk, habis itu overthinking nih, masa sibuk ke segininya sih, Iya. masa kayak gini Masa sih, sampai jam segini belum bisa ngabarin sih? masa jam segini nggak bisa ngabarin Masa nggak ada sih? istirahat sama sekali sih? Iya, masa nggak ada istirahat sama sekali sih? Masa gini, apa jangan-jangan dia gini ya? Ya. Lu kayak gini ya? Kan pasti berebet Pasti, kemana-mana kalau nggak Itu udah ada pasti sih. komunikasi itu. Ya, Makanya ngabarin itu penting. iya maaf. Jadi guys, Vero ini tipe orang yang suka lupa ngabarin. Padahal aku nggak pernah ngelarang dia buat ngapain aja.
Ini salah satu bad habitmu juga berarti. Kamu suka lupa ngabarin. Bener nggak tapi? Iya, ya maaf. Dia tadi bilang, ya maaf. tapi konfirmasi, aku klarifikasi dulu ya. Ya. Di tempatnya aku ngabarin. Iya, salahnya dia tuh kayak gitu. Tapi kan aku ngabarin di tempatnya. Kadang juga ada yang lupa Apa? nggak ngabarin meskipun udah sampai, sebelum aku tanya kamu nggak ngomong kamu di mana. Tapi habis itu kan aku ngomong. Ya setelah aku tanya itu berarti bukan ngabarin dong. Tapi kan kamu akhirnya tahu. Ya, berarti kan berarti itu nggak ngabarin. Iya, tapi kan habis itu kamu tahu akhirnya. Klarifikasi. Ya bad habitnya Vero tuh lu suka lupa kabarin. Tapi apa ya, ada orang-orang tuh misal kayak gitu kan, lupa ngabarin. Ya. Terus pas ditanya kamu tuh di mana kok nggak ada kabar, ya aku tuh main sama temen. Nggak boleh aku main sama temen, namanya malah berantem, malah marah kayak gitu loh. Menurutku apa ya, ngabarin itu bukan sesuatu yang posesif sih, ya nggak sih? Cuman ngabarin Iya. dong, selama kamu nggak ngelarang. Iya. Kalau cuman ngabarin doang itu bukan kepo, bukan apa ya, memang. Apalagi kalau aku ya sebagai cowok, aku pengen tahu kamu di mana, sama siapa, dan ngapain, supaya kalau kamu ada apa-apa aku bisa tahu nih kamu lagi di mana, kamu lagi sama siapa, dan aku bisa menghubungi siapa kalau kamu nggak bisa dihubungin. Iya, ya. Kamu ngapain, kayak misalnya kamu lagi nonton konser, aku paham kayak oke, nggak mungkin dia buka HP, Iya. nggak mungkin temennya juga buka HP. Iya, iya. Jadi mungkin caraku cuman bisa ngechat kamu sama temenmu doang, nggak sampai nelpon, nggak sampai gimana. Mungkin aku cuman leave a message ke kamu sama temenmu gitu. Nanti kabarin kabarin aku kalau udah bisa buka HP atau gimana. Iya, kan at least misal ya, aku tahu sih maksudnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apapun, kamu Iya. tahu kamu harus kemana, kayak Benar. gitu loh. Begitu guys. Jadi it's not a possessive thing, Iya. tapi kayak ya itu Itu menjaga. menjaga gitu loh, Dan bukan. aku merasa itu tanggung jawabku gitu. Ya, karena ya balik lagi kita pacaran itu sebagai partner kan. Nah. Kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya nih aku nggak ngasih tahu, ya kan aku apa namanya sama teman-temanku, emang nggak boleh gitu. Ya di mana? Ya pokoknya sama temanku. Terus kalau misalnya aku ada apa-apa, kalau Ya. aku entah diapain, kamu akhirnya jadinya nggak tahu kan. Benar. Kayak harus nyari aku kemana dan Ya. lain-lain. Akhirnya balik lagi overthinking. Overthinking itu juga salah satunya ya karena komunikasi juga yang Ya, jelek benar. kan. Jadi ya semuanya berawal dari komunikasi. Iya sih. Makanya kamu tuh ngabarin yang benar itu ya guys ya, tak ajarin. Itu sebelum kamu pergi, waktu kamu kalau kamu mau pergi, pasti udah ada rencana dong. Aku mau pergi ke sini Waktu kamu udah kepikiran rencana itu, kabarin. Bukan waktu udah sampai, saya ngaku udah di sini. Lah. Baru aku tanya, sama siapa ini? Biasanya gitu. Kalau kamu berangkat sebelum ngabarin kan, at least aku bisa ngerti gitu. Dan lebih tenang lah pasti. Iya benar. Kalau kamu ngabarin di tempat itu lebih ke kayak kagetnya itu loh yang nggak enak. bukan nggak boleh. Tapi Tiba-tiba eng. ini bisa jadi kayak mungkin kalau kamu mau ke sini ke sana gitu, kayak aku mungkin ada punya sesuatu informasi yang bisa jaga kamu gitu, kayak atau lebih ke kayak jalan sini macet loh, atau ke daerah sini hujan loh. Iya. Gitu. Kan kalau kamu misal ngabarin aku bisa. mau ke daerah rumahmu Iya. gitu. Tapi di sini hujan. Dari sini hujan. Iya. Gitu kan bisa. Cuman tetap sebenarnya pentingnya aku lebih tenang aja sih kalau kamu ngabarin. Sayang aku mau ke sini habis ini ya. Sayang hari ini aku mau ke sini gitu. Itu lebih tenang. Oke, noted sayang. Awah. Ini dari zaman awal kita pacaran anjing.
Sudah Nggak jalan pernah. 3 Iya, tahun. belum. Apa nggak pernah? Tapi masih sering kan? Enggak, yang misal kemarin aku bilang, oh kayaknya jadi Ya, aku ditelepon. Aku udah lumayan oke kok Tapi kan ngabarinnya. kadang-kadang masih. Ya tapi kan maksudnya juga habit. Alasannya apa sih? Kadang nggak Lupa. ngabarin. Lupa aja. Oh, Lupa. Kadang tuh kayak apa namanya? Aku bener-bener misal HP aku cas kan. Ya. Aku selalu kalau misalnya berangkat itu HP aku cas. Karena kayak kadang bangun tidur itu aku lupa ngecas, jadi Ya. kayak bateraiku habis atau kayak gimana, jadi aku taruh, gak aku mainin, terus aku siap, terus aku berangkat karena aku takut telat atau Ya, ada, ya. aduh mendung, Ya, hujan, ya. mau hujan kayak gitu, jadi aku kayak, waduh ini harus cepet-cepet, ring dulu, tapi kan udah jarang kan kayak gitu. Iya, iya. Soalnya apa ya? Aku sendiri, kalau aku pun pasti kayak aku selalu ngabarin. Sayang aku kayaknya nanti mau kesini, Selalu kan pasti. Karena kamu santai, kebanyakan. Enggak, meskipun aku nggak santai, lebih ke Ada waktu itu sempet kok, kamu itu nggak ngabarin. oh iya. Aku pernah apa ya nganter mamamu apa iya. kayak Kalau gimana. iya sih. Terus kayak loh kamu nggak di rumah? Iya aku di sini nganterin mamaku. Kamu kan nggak ngomong juga. Kalau ngantar mamaku tuh guys, harus ini ya. Saya jelasin dulu. Kalau mau ngantar mamaku, aku harus nyiapin mobil. Aku harus manasin mobil, ngisi air botol minum di mobil, terus ngeluarin mobil, nyalain AC segala macem. Mamaku keluar tinggal langsung angkat. Nah ya udah Isi sama tisu segala aja. macam. Iya. Kan berarti kayak ada sesuatu yang harus dilakukan Iya, dan benar. kayak langsung ngeng gitu loh. Iya sih. Jadi kayak sebenarnya sama aja sayang. Sama aja. Tapi masa kamu tiap pergi selalu kayak gitu? Ih apanya? Buru-buru semua. Nah, kebanyakan berburu tiba-tiba kemarin yang aku ditelepon Iya. itu kan kayak aduh aku langsung apa namanya cuci dan lain-lain Iya, habis iya. itu pakai baju dan lain-lain itu aku sempat ngechat kamu karena HP-ku di depanku aku make upan. Iya sih, lebih ke kayak kita tuh waktu buru-buru nggak pegang HP aja sih. Iya makanya itu klarifikasi aku. Ya cuman apa ya? Menurutku ngabarin penting itu kayak ya kalau buat aku ngabarin kamu tuh biar kamu nggak kepikiran. Lebih ke itu sih. Aku lebih ke mikirin kamu biar kamu nggak kepikiran. Makanya kenapa aku ngerasa itu penting. Ya itu jadi ya sebenarnya kalau misalnya dibilang apa namanya aku nggak ngabarin di tempat kok seingatku aku udah jarang ya kayak gitu ya. Iya udah jarang sih. Udah jarang Soalnya banget. akhir-akhir ini kita sering ketemu juga. Nggak masalah itu juga sih. Sebelum itu yang aku udah jarang sama kamu juga aku ngabarin kok. Iya sih. Kalau misalnya emang nggak lagi buru-buru. Iya iya. Soalnya kayak apa ya? Paling aku bilang aku nanti kesini. Iya. Gitu, terus baru ngeng gitu. Pokoknya aku ngabarin dulu aku mau kemana gitu, Yeah. at least. Kalau misalnya bener-bener yang literally buru-buru gitu. Yeah, yeah. Terus kan kadang kayak misal aku mau ketemu sama Hamud, Yeah. sama Oji gitu kan, sama temanku gitu loh guys. Terus aku kayak kayaknya nanti sama Tal deh, tapi nggak tahu udah nanti gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ditelepon, ayo OTW gitu. Langsung kayak, oh iya. Habis itu aku langsung mandi dan lain-lain. Kan aku juga nggak megang HP gitu loh. Jadi kayak ya balik lagi gitu, berburu bang. Udah sejam lebih anjir. Iya, mungkin kita sudahi dulu podcast hari ini. Anjay. Episode 1 selesai. Episode 1 selesai. Ini judulnya apa? Apa? Nggak tahu. Komunikasi. Enggak, episode 1 gitu aja deh. Episode 1 aja ya. Ya udah. Mau ngomong bad habits, isinya juga bukan bad habits semua. Iya. Ya udahlah. Bye bye guys. Episode 1 selesai. Yeah. Bye bye guys. Bye bye guys. See you di episode 2. Doakan kita nggak malas ngetik episode 2. Doakan kita ada ini. Ih, Sorry. jangan dibatukin dulu. Gimana lagi batuk? Doakan ada apa?
Apa ya? Apa tadi? Nanti aku dengerin ulang deh. Aduh. Nanti aku dengerin ulang deh. Doakan. Enggak bilang doakan. Enggak, kamu doakan aja. Iya, nanti kita dengerin bareng deh. Terakhir itu gue ngomong apa dong? Coba. Bukan doakan. Apa ya? Udah, itu aja guys. Iya. Bye, See you bye. di episode 2. See you di episode 2, bye-bye.